Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah analisa saya dari sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup di harga 815 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM sepertinya market maker-nya mau BJTM ini tetap di atas 800. Terlihat setelah 3 hari di bawah 800, pelan-pelan BJTM diangkat lagi, diajak naik dan tutup di atas 800. Dan sekarang BJTM tutupnya pas di atas resisten dinamik EMA 60 yang ada di 810. Seperti analisa saya sebelumnya, BJTM kemungkinan masih bisa bergerak sideways di range harga supportnya 800 dan resistennya 840 sampai 850. Ini kalau kita tarik trennya ini ya, ini bisa seperti ini untuk pergerakan BJTM. Kalau mampu breakout dari trend line downtrendnya ini ya daerah 840 ya rally terdekat 880. Tapi kalau nggak mampu breakout 840, kuncinya BJTM ya BJTM akan ke bawah lagi ke 800. Ya lumayan lah di 5% ya. Kalau beli dekat support di 800, jualnya dekat resisten ya di 7 sampai 6% dapat untuk BJTM. Ya, seperti itu aja untuk BJTM, masih berjuang. Coba kita tarik, kalau ini ditarik ke bawah lagi ya. Nah, seperti ini dia kalau dari bawah ya, atau dari sini aja. Ini swing high, tarik ke swing low, ini tarik ke bawah lagi swing high keduanya. Jadi seperti itu untuk BJTM, masih coba berjuang untuk breakout dari trend line. Ya bisa dikatakan trend line downtrend atau symmetrical triangle-nya. Ya, seperti itu aja untuk BJTM, cukup menarik juga ya. Semoga nggak konsolidasi di range harga 800-840. BJTM langsung naik aja ke 800, bahkan bisa ke 920 sampai 960. Tapi ke sana ada prosesnya. Sebagai trader, apalagi yang swing trade, harus jaga selalu sahamnya. Kalau breakout resisten, pasang trailing stop atau take profit ya, seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini ditutup di harga 1580 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR setelah mampu breakout EMA 60-nya dynamic resisten di 1580 hari ini, BJBR kembali tutup pas di dynamic support EMA 60. Jadi kalau besok BJBR membuat candle merah apalagi tutup di bawah 1540, ya peluang BJBR akan mengarah ke 1500 lagi sampai 1460. Ini kan terlihat BJBR bergerak sideways di range harga supportnya 1460, resistennya 1600. Dan sekarang BJBR di area kritikal karena di bawah resisten yang ditarik garis, tapi masih di atas support EMA 60-nya. Jadi besok atau lusa penentuan. BJBR kalau besok membuat candle merah ke bawah atau tutup di bawah EMA 60 ya peluangnya bisa ke bawah. Tapi kalau besok BJBR membuat candle hijau apalagi bisa tutup di atas 1620, potensinya terdekat 1700 dan bahkan bisa ke 1800. Juga cukup menarik untuk BJBR, cuman harga sekarang ya resikonya sudah cukup besar. Dan kalaupun mau cut loss mepet
kemungkinan bisa ke trigger. Jadi ya sesuaikan, ya idealnya atau best buy BJBR itu di daerah 1500 sampai 1460. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau dilihat dari indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi 2 hari BJBR dengan volume yang makin tipis, dan BJBR masih cukup bagus penutupannya walau koreksi. Ya besok ada peluang rebound, tapi ini disclaimer on ya, sesuaikan kalau mau beli di harga sekarang ya, buat trading plan bagaimana strateginya ya Bapak Ibu yang tahu. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,88% ke harga 2240. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan asing juga terus net buy, bahkan dari pertengahan Maret tanggal 15 asing terus net buy, dan baru 3 hari asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS masih coba berjuang. Sayangnya BRIS hari ini tutupnya di bawah harga penutupan kemarin. Jadi besok menjadi ya bisa dikatakan untuk konfirmasi. Kalau besok bisa tutup di atas 2280 ya peluang bagus, arah terdekat 2400, bahkan bisa ke 2500 sampai 2600. Jadi apakah bisa spekulasi buy BRIS di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya ini ya, misalnya di 3-5% dari harga penutupan hari ini ya boleh-boleh aja, tapi ini disclaimer on ya. Silahkan dianalisa kembali apakah cocok untuk beli BRIS di harga sekarang. Dan BRIS ini juga masih bergerak sideways, range sideways-nya ada di supportnya 2230, resistennya 3030. Kalau ditarik trend bisa dikatakan downtrend dan belum bisa mematahkan resisten trendline downtrendnya ini. Jadi kuncinya 2400 ya. Kalau sekarang kuncinya BRIS ada di 2400. Kalau mampu breakout 2400, apalagi bisa tutup di 2450, ya peluangnya pelan-pelan ke 2800 sampai 3000. Tapi kalau masih di bawah atau di dalam area trendline downtrendnya ini, ya BRIS masih peluang mengarah terdekat ke 2000, dan kalau itu di breakdown bisa sampai 1600. Jadi sangat perlu hati-hati untuk BRIS, mending nunggu breakout aja kalau mau beli, buy on breakout dari trendline downtrendnya ini. Seperti itu aja untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 2,8% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro masih bergerak di area support, dan sekarang Agro mengarah ke support lagi. Supportnya ada di 1030. Kalau itu di breakdown, Agro bisa mengarah ke 800. Saya pasang target 800 untuk Agro. Ya, dan juga Agro ini masih bergerak di dalam trendline downtrendnya, dan ya ini juga pergerakannya masih di dalam pola symmetrical triangle-nya. Jadi kalau patah trennya ini atau Agro breakdown dari 1000, ya arahnya bisa ke 800. Dan kalau Agro terkonfirmasi breakdown dari trendline uptrendnya ini ya, supportnya ini akan ke 800 dan bisa berpotensi Agro bergerak sideways di range harga supportnya 800 dan resistennya di 1020 sampai 1040. Jadi seperti itu untuk Agro. Juga volumenya belum kelihatan, indikator MACD masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya masih perlu hati-hati dan juga masih sideways, mending wait and see aja dulu. Agro tunggu ada candle-candle bagus baru buy.
Ya, apakah bisa buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu siap menunggu ya boleh aja buy cut loss kalau turun dari uptrend channelnya ini, supportnya ini. Seperti itu untuk agro. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup naik tipis 0,98% ke harga 515. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP juga ya bisa dikatakan ini membentuk pola double bottom dan BBKP masih bergerak sideways dan mencoba untuk naik. Ada potensi BBKP minggu ini akan mengarah ke 550, tapi itu disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali ataupun buat strateginya atau trading plannya seperti apa, dan juga mungkin juga bisa nggak terjadi ke 550 minggu ini. Tapi kalau dilihat dari formasi candlenya 3 hari ya ada peluang ke 550 atau minimal bisa tutup di daerah 530 sampai 540. Dan juga BBKP ini range sideways-nya ada di supportnya 460 dan resisten yang paling tingginya itu di 600, dan sekarang harganya ada di 515. Jadi ya ini dekat support, masih jauh ke resisten sideways-nya ya. Kalau dari harga sekarang ke atas masih potensi sekitar 17%. Kalau cut loss 12% ya hampir-hampir sama lah. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah kemarin ya cukup lebar, karena ya kalau BBKP bisa breakout 550, sangat mudah BBKP mengarah ke 600. Ya, seperti itu aja untuk BBKP. Indikator MACD sudah membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume saat koreksi hilang atau nggak ada. Saat rebound volume besar. Jadi ya peluangnya harusnya bisa melanjutkan kenaikan untuk minggu ini di hari besok ataupun lusa. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,85% setelah kemarin naik 3,34% ke harga 1060. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA diakumulasi ya oleh RX, AK, dan DX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA cukup bagus karena masih mempertahankan area supportnya ada di 1060, dan harusnya besok candle hijau. Kalau tetap candle merah apalagi tutup di bawah 1050 ya arahnya BNGA bisa ke 1020 lagi. Jadi yang punya dari daerah bawah apalagi beli dekat-dekat support di daerah 1000, pasang trailing stop. Kalau besok BNGA turun ke 1050 ya take profit aja dulu ya, takutnya dibawa ke bawah rugi waktu, profit yang didapat malah hilang ya. Kalau dilihat juga BNGA masih di dalam area trend line-nya ini, dan harusnya memang BNGA mempertahankan 1060 sampai 1050, dan terlihat setelah breakdown selama 4 hari kemudian BNGA naik lagi ya, bisa dikatakan memang BNGA mau mempertahankan 1060. Ya, seperti itu aja untuk BNGA. Yang punya dari atas bagaimana? Yang belum cut loss ya hold aja, udah tanggung. Ya, masih bisa BNGA dalam 1 bulan ke depan ke arah 1160 sampai 1180. Tapi ke sana ada prosesnya dan mungkin juga bisa nggak sampai. Sebagai trader yang harus punya strategi, punya trading plan untuk menghandle saham yang dipegang. Seperti itu aja untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 0,24% ke harga 10.050. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto masih bergerak sideways di area support ya, masih bisa sideways. Minggu ini juga masih bisa potensi sideways, belum untuk naik. Tapi kalau besok dia mampu rebound dan bisa tutup di atas 1400 ya peluang bagus, bisa mengarah ke 11.000 terdekat sampai 11.600 ke resisten sideways-nya. Dan memang Arto ini lagi sideways. Range sideways-nya supportnya ada di 9.600
resistennya ada di 11.600 setelah rally panjang ya. Arto memang harusnya bergerak sideways dulu untuk bisa melanjutkan naik, atau malah sideways ini mengindikasi adanya distribusi dan ada berpotensi Arto malah mengarah seperti ini, bisa juga. Nah, seperti ini ya, dia downtrend. Ya, seperti itu aja untuk Arto. Yang penting kalau mau beli Arto harus siap trading plan, harus siap strategi, karena di market bearish, di market bullish, atau di market konsolidasi atau sideways ada peluang-peluang profit. Jadi yang penting siapkan strategi, siapkan trading plan. Kalaupun nggak sesuai trading plan, cut loss. Ya, seperti itu. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu juga teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya berserta chartnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin, disiplin dengan trading plan, dan bisa menghasilkan profit dan juga bisa meminimalisir resiko. Info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.